Berlatar di sebuah warung makan, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok pemburu yang sengaja datang untuk melakukan perburuan, bukan untuk mencari hewan seperti burung ataupun hewan liar. Mereka diberi tugas untuk menangkap sosok siluman, namun setibanya di sana, guru mereka bernama Xia sudah lebih dulu menangkap siluman tersebut. 这是攻击前的预兆。竹杠链，人形猪妖，颇有人。 Saat Xia tengah menjelaskan karakteristik siluman babi berbentuk manusia ini, salah satu muridnya yang penasaran pun lekas memukul hidung siluman tersebut hingga menunjukkan sebagian rupa aslinya. Hingga tak lama, seekor lalat tiba-tiba mengganggu, di mana si guru juga memberitahu jika hewan tersebut berpotensi sebagai siluman yang bisa mengontrol siluman lain. Dan sesuai perkataannya, lalat tersebut tanpa disadari masuk ke dalam tubuh siluman babi dan... Karena siluman lalat dapat mengontrol jiwa yang sudah mati, para pemburu harus menghadapi warga yang kini berubah layaknya zombie pun melakukan serangan kombinasi hingga membuat semua zombie lenyap sekaligus. Namun saat akan menghabisi siluman babi, mereka terkena tipu daya hingga dibuat kewalahan oleh sosok tersebut. Tetapi... Dan ya, muncullah seorang pria bernama Chang'an selaku pemimpin dari kelompok pemburu. Ia dengan santainya menampar siluman babi meski pada akhirnya mendapat sedikit luka gores. Tak terima akan hal itu, Chang'an lekas memberikan serangan secara brutal sampai akhirnya... Tanpa diduga, apa yang terjadi sebelumnya ternyata sekedar ajang pelatihan untuk kenaikan tingkat, di mana Xia selaku guru merasa kecewa karena para murid kecuali Chang'an sempat mengasihani siluman babi. Ia pun menegaskan bahwa saat menghadapi siluman, belas kasihan hanyalah akan membahayakan diri mereka sendiri. Sehingga kini, Xia mengingatkan para muridnya agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Berkat bakatnya yang luar biasa, Chang'an akhirnya naik tingkat dan diangkat sebagai pemburu siluman resmi. Namun di tengah upacara yang masih berlangsung, ia seketika merasakan sesuatu pada tubuhnya yang membuat suasana di sana berubah menjadi kericuhan dan... Disinilah terungkap sebuah fakta mengejutkan di mana Chang'an ternyata merupakan manusia setengah siluman kera, di mana warga yang menganggapnya sebagai jelmaan Raja Iblis yaitu Sun Wukong membuat Xia yang percaya jika muridnya dapat kembali ke wujud semula lekas berusaha menahan amukan sosok tersebut hingga membuat Chang'an berhasil melarikan diri. Akibat kejadian itu, pimpinan perguruan langsung mengambil kebijakan untuk melakukan perburuan terhadap Chang'an, sehingga para pemburu siluman dari belahan pelosok negeri yang mendengar tanda yang diberikan lekas berantusias untuk memulai pergerakan demi ikut berpartisipasi dalam perburuan besar ini. Sementara itu, Chang'an yang baru tiba di sebuah gubuk tua dikejutkan oleh kemunculan adik seperguruannya yang datang dalam kondisi babak belur. Ia yang sadar rekannya sedang menghadapi siluman kuat, lekas keluar dari tempat persembunyian untuk membantu. Namun saat si siluman berhasil disegel, rekan si wanita yang lain tiba-tiba datang yang ternyata... Dalam situasi terdesak, Chang'an berhasil lolos berkat bantuan salah satu gurunya yang bernama, kita panggil saja dengan sebutan Samsul. Ia yang sempat emosi karena menganggap jika dirinya lebih pantas mati, membuat Samsul selaku guru yang merasa kasihan lekas memberitahu jika Chang'an masih memiliki harapan untuk menjadi manusia biasa, yaitu harus mendapatkan inti roh dari siluman yang memiliki pupil mata berkilau di salah satu kota yang dijuluki neraka. 妖性便不复存在，速去速回。
Singkat cerita, tibalah Chang'an di kota yang dimaksud. Ia melihat penduduk di sana bersikap aneh dengan tatapan kosong seolah tidak memiliki jiwa. Hingga tak lama, muncul dua rekannya yang seketika menghabisi diri mereka sendiri. Di mana hal itu ternyata hanyalah sebuah halusinasi akibat perbuatan siluman kera yang ada dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, warga seketika berlarian karena menyadari kemunculan siluman, di mana Chang'an yang juga mengetahui hal itu cukup dibuat terkejut karena melihat paras dirinya sendiri versi siluman. Tak ada pilihan lain, ia pun harus berusaha mengalahkan sosok tersebut yang ternyata kebal terhadap senjata sehingga di sana, siluman itu pun menampakkan wujud aslinya yang ternyata adalah seorang wanita bernama Xiao. Ia yang mengetahui tujuannya ke kota ini lekas mengajukan diri untuk membantu. Namun karena Chang'an menolak, Xiao terpaksa memukulnya hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, Xiao yang menemukan sebuah poster buronan Chang'an merasa kecewa terhadap pimpinan karena berbuat sejauh itu. Akibat dari keputusan yang diambilnya ini, seorang petapa ahli pedang legendaris bernama Kisha diketahui rela berhenti dari pertapaannya demi mendapatkan hadiah. Namun si pimpinan membantah tuduhan tersebut karena ia sama sekali tidak memiliki harta yang setara dengan apa yang tertulis di dalam poster itu. 为了这场剑，七杀先生都出关了。查先生。 Chang'an yang baru tersadar dari pingsannya kini berada di sebuah gubuk dengan 4 siluman termasuk Xiao. Ia yang dipaksa bergabung dengan kelompok mereka dijanjikan perlindungan dari para pemburu. Bahkan Xiao yang melihat luka pada tubuh Chang'an dengan sukarela bersedia mencarikan obat untuknya. 我去给你拿药，别乱动，靠他，别让他乱动啊！我马上回来。大哥慢走。放心吧，大哥。 Tepat setelah Xiao pergi, Chang'an yang mendengar perkataan ketiga iblis di sana memutuskan kabur setelah mengetahui jalan keluar dari dunia ini. Namun di tengah pelariannya, ia justru harus bertemu dengan sosok Kisha si ahli pedang legendaris yang berniat menghabisinya. Di mana Xiao yang kebetulan datang ke sana membuat Kisha seketika keheranan karena pedang miliknya tidak dapat melukai wanita itu. 剑随意动，一从归从。不要这种啊！ Dengan cepat, Xiao segera mengirim Chang'an ke tempat sebelumnya. Ia yang diketahui memiliki kemampuan luar biasa, bahkan dapat menyembuhkan tubuhnya sendiri tanpa diobati, membuat Kisha akhirnya memilih pergi tanpa memberikan perlawanan karena tujuannya hanyalah ingin menghabisi Chang'an demi mendapatkan keuntungan. Baru saja beberapa langkah berjalan, Kisha yang merasa direndahkan oleh Xiao yang meremehkan kemampuannya, memutuskan kembali untuk memberikan pelajaran terhadap wanita itu. Ia langsung menggunakan jurus pamungkas yang diberi nama sekali tusuk mati, tetapi sementara itu, Chang'an yang tengah memanfaatkan kebolehan tiga iblis di sana mulai menanyakan terkait keberadaan inti roh, dan setelah informasi berhasil didapat, ia pun kembali melarikan diri untuk melanjutkan pencarian. Namun setibanya di lokasi tujuan, Xiao seketika datang bermaksud ingin membantu. Sebelum melanjutkan pencarian, Xiao lekas bertanya terkait apa tujuannya ingin mendapatkan inti roh, sehingga Chang'an langsung menjelaskan jika ia membutuhkannya untuk menghilangkan siluman kera yang ada dalam tubuhnya. Di mana Xiao yang seketika merasa kagum langsung membawanya ke sebuah gua tempat inti roh berada. Di sana Xiao menjelaskan jika inti roh tersebut awalnya merupakan siluman gagak yang dikalahkan oleh dewa, di mana siluman itu kini berbentuk sebuah pil yang dijaga oleh siluman ikan selama ribuan tahun untuk menjaga pil tersebut supaya tidak mengenai pasir. 谁？我乃大鹏仙人，坐下随命，奉主人之命。我明白了，鱼妖只有7秒钟记忆。兄弟，你好啊！嘿嘿，我在干什么？你给我送妖丹来了。哦，那谢谢啊。
Setelah pil berhasil didapat, Cheng An segera menelan pil tersebut hingga penampilannya berubah menjadi wujud siluman gagak. Ia yang tak menduga hal ini akan terjadi, baru mengetahui jika pil tersebut justru malah akan menjadikannya sebagai siluman murni. Namun tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Karena pil tersebut mendapat penolakan dari siluman kera, Xiao yang berniat mengeluarkannya melalui kontak mulut pun membuat Cheng An teringat akan perkataan Samsul yang memberitahu jika siluman yang sudah mendapatkan inti roh pastinya akan memiliki pupil mata yang bersinar, sehingga hal itu menjadi jawaban bahwa Xiao lah sosok yang dicari olehnya saat ini. Dan karena pil siluman gagak dirasa tidak berguna, Cheng An pun lekas membuangnya saat itu juga. 或许是你伤得太重了，此事不可着急呀，我一定会帮你调理好身体的，你会成功吞下这颗蛋的。走吧。 Selesai dari gua itu, Xiao yang langsung mengajaknya ke suatu tempat kini bertemu dengan sosok Kisa, dan setelah mendapat serangan yang secara tak terduga, membuat Xiao sadar jika pria di hadapannya saat ini merupakan orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya dahulu. Yang di sana, sosok itu pun mengungkap identitas Xiao yang mewarisi kekuatan Phoenix dari ibunya. 当年斩杀凤凰，你爹见你娘已死，你们两个都得死。 Singkat cerita, Cheng An lekas melakukan kontak batin kepada Samsul untuk memberitahu terkait dirinya yang sudah berhasil menemukan siluman yang dicari, di mana Samsul yang memprovokasi agar menghabisi Xiao, membuat Cheng An berambisi untuk menghabisi wanita itu, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya yakni membuat Xiao merasa sakit hati karena hal itu dapat melemahkan pertahanan fisiknya. 一定要亲手杀死小红殿，让冰兰于此立誓。 Di luar dugaan, Xiao bersama ketiga anak buahnya yang mengamati gerakan bibir Cheng An malah menyimpulkan jika pria tersebut menyukai Xiao bahkan ingin menikahinya. Di mana hal itu membuat Xiao merasa malu dan lekas pergi dari tempat itu. 大哥，他看上你了。他想做咱大哥的男人。 Karena khawatir Kisa akan menghabisi Xiao lebih dulu, Cheng An kembali memanfaatkan kebohongan ketiga siluman untuk bekerja sama demi menghabisi pria itu. Namun di luar rencana, Xiao juga datang ke sana untuk ikut berpartisipasi dan... 七杀，父母血仇，今日不是你杀我，便是我杀你。 Sempat ingin melarikan diri karena ketakutan, Kisa akhirnya terpaksa harus melawan setelah diserang oleh Xiao duluan. Namun di tengah pertarungan, anak buah Xiao lekas turun tangan untuk membantu dengan cara mengecok dadu karena mengetahui jika pria ini hobi mengelola harta sehingga...都别遗憾了。 Dari dalam buku yang dimiliki oleh Kisa, Cheng An lekas mengambil sebuah permata hitam yang diketahui sebagai barang peninggalan Phoenix. Ia yang memberikan permata itu kepada Xiao, membuat Xiao semakin terlena karena merasa dipedulikan, yang padahal Cheng An memiliki niat terselubung yakni menghabisinya. Sementara itu, para petinggi perguruan yang mengadakan rapat kini membahas rencana pergerakan terhadap Cheng An selanjutnya, di mana Xia selaku guru yang merawat pria itu dari kecil bersikukuh akan keputusannya yang percaya jika Cheng An masih bisa diselamatkan. Bahkan kini, ia pun bersedia pergi seorang diri untuk menjemputnya. Hari demi hari berlalu, Cheng An yang mulai terbiasa menjalani kesehariannya dengan Xiao membuatnya sadar jika wanita siluman tersebut juga memiliki perasaan untuk melindungi manusia. Ia bahkan dibawa ke hadapan patung kedua orang tuanya untuk meminta izin menikah. Di mana hal itu tentu membuatnya terkejut meski dalam hati kecilnya juga menyukai wanita ini. 爹娘，女儿要和他成亲。啊，
Pada situasi ini, Cheng An diberatkan oleh dua pilihan, yaitu mengikuti perasaan atau tetap menjalankan misi untuk membuat Xiao patah hati. Ia pada akhirnya menerima ajakan menikah meski masih dalam perasaan yang campur aduk. Dan setelah bersumpah di hadapan kedua patung orang tuanya, muncul ikat rambut yang menjadi pertanda jika kedua orang tua Xiao merestui hubungan mereka. 乌鸦一旦爱上，一弹指也是一生。 Di sana Xiao yang mewarisi kekuatan abadi dari ibunya mengaku telah menjadi alasan mengapa kota ini diselimuti kegelapan. Ia selama ini telah menjadi target para pemburu yang ingin menghabisinya demi mengembalikan keadaan di kota. Namun sayangnya belum ada satupun orang yang berhasil melukainya sampai saat ini. 你留我，是想引全天下驱魔人来杀你？ 不笨嘛！ Hari itu juga ketiga siluman selaku anak buah Xiao langsung menyiapkan pernak-pernik pernikahan yang akan diadakan hari ini, di mana pimpinan perguruan yang mendengar kabar tersebut memutuskan untuk memulai pergerakan mengingat Xiao yang tak kunjung kembali. Pada situasi ini, Cheng An yang masih ragu akan keputusannya dihampiri Samsul yang mengingatkan untuk jangan terhasut oleh perkataan siluman dengan memperlihatkan jasad Xiao yang ternyata sudah mati. 有祸即有障，有障 便破障。师傅，这女妖口蜜腹剑。 Dengan penuh emosi, Cheng An yang menganggap gurunya telah dihabisi oleh Xiao, lekas membatalkan pernikahan dan menusuk dada wanita tersebut menggunakan senjata miliknya, di mana hari yang seharusnya dipenuhi oleh kebahagiaan seketika berubah menjadi kekecewaan dan... Menghormati apa yang Cheng An inginkan, Xiao memutuskan menyerahkan diri ke hadapan pimpinan untuk dihabisi oleh para pemburu. Ia yang kini tidak kepada dari senjata, pasrah jika harus mati di tempat ini, di mana Cheng An yang merasa kasihan dan ragu akan keputusan yang diambilnya, memutuskan untuk mengamankan wanita itu terlebih dahulu. Pada detik ini, Xiao yang benar-benar mencintai Cheng An memberikan pesan terakhir yakni harus selalu bahagia. Namun di tengah pembicaraan, Samsul kembali datang di mana kali ini memberikan sebilah pedang untuk Cheng An. Menghabisi wanita tersebut, sempat ragu untuk melakukannya. Xiao pun lekas menusukkan pedang tersebut dengan tangannya sendiri sehingga... Dan ya, secara tiba-tiba tubuh Cheng An mulai bereaksi dan mengeluarkan sesuatu, di mana Samsul yang merasa bahagia akan hal tersebut lekas memberitahukan sebuah fakta jika selama ini ia telah menjadikan Cheng An sebagai wadah untuk menampung siluman kera, sehingga hal itu menjadi jawaban jika Samsul telah merencanakan semua ini demi kebangkitan siluman tersebut. 终于等到这一天了！原来一切都是你干的。 风是我，结义也是我。 Ketika anak buah Xiao yang tidak terima akan perbuatan Samsul lekas berusaha menyerang, namun malah dibuat membatu oleh pria itu, di mana Cheng An yang kini tidak memiliki kekuatan karena jika bukan siluman kera ada dalam dirinya, ia hanyalah manusia normal biasa, sehingga kini ia pun tidak bisa berbuat apa-apa melihat rekannya kesulitan. 你连个屁都不是。 Di waktu yang sangat kurang tepat, pimpinan bersama para pemburu juga datang ke sana setelah mengetahui fakta di balik semua kejadian ini. Namun saat hendak menyerang Samsul, semua orang yang ada di sana seketika dibuat terhempas oleh siluman kera yang kini menunjukkan wujud aslinya. Mengira akan dijadikan tuan, Samsul pada akhirnya tewas di tangan siluman kera yang mengaku jika dirinya bukanlah Sun Wukong, di mana siluman jahat tersebut ternyata bernama Rula yang selama 500 tahun telah menunggu hari kebangkitan untuk membalaskan dendam. Rula dengan kejamnya menghabisi Xiao yang dirasa mengganggu, termasuk Cheng An yang langsung mati setelah kehilangan jantungnya. 臭猴子！
Rula yang langsung pergi berniat menghancurkan seisi kota, lekas menebar kehancuran dengan cara membakar rumah yang ada di sekitar, sehingga warga yang ketakutan seketika berlarian untuk menyelamatkan diri, di mana sang pimpinan bersama para pemburu yang menyadari hal itu langsung bergegas ke sana untuk melakukan evakuasi. Pada detik-detik terakhir, Xiao yang masih sanggup bertahan menyaksikan ikat rambut pemberian orang tuanya pada Cheng An seketika memunculkan reaksi di mana ikat tersebut rupanya dapat memberikan kesempatan kedua bagi penggunanya untuk bisa bangkit dari kematian. Namun sayangnya, Xiao harus mengembuskan napas terakhirnya di tempat tersebut. Untuk menebus kesalahannya, Cheng An yang melihat penduduk kota tengah dalam bahaya memutuskan pergi ke gua waktu itu untuk mengambil kembali pioi siluman gagak. Ia rela berubah menjadi siluman murni yang baik hati melanjutkan tekad Xiao sebelumnya. Sehingga tepat saat pimpinan dan semua warga dalam kondisi terdesak, Cheng An dengan wujud siluman gagak pun dengan cepat terbang ke arah Rula dan... Dalam pertarungan sengit itu, Cheng An yang berhasil menebas perut Rula rupanya tidaklah cukup untuk mengalahkan siluman ini, di mana Rula yang telah mendapat sebagian kekuatan Phoenix dari Xiao, kini mengaku abadi sehingga dapat menyembuhkan tubuhnya sendiri. Bahkan pada momen menegangkan tersebut, siluman kera juga menunjukkan wujud tempurnya sehingga... Tidak ingin menyerah di situ, Cheng An terus berusaha memberikan perlawanan hingga cukup membuat Rula kewalahan. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyegel siluman jahat tersebut. Kini mendapat bantuan dari para pemburu, termasuk pimpinan yang ikut menyalurkan energi mereka sampai akhirnya... Berkat bantuan dari semua orang, Cheng An dapat menyegel siluman tersebut yang kini sudah melemah hingga kembali ke wujud hewan yang seharusnya, yang mana semenjak kejadian itu, pimpinan langsung mengeluarkan kebijakan yakni membiarkan siluman hidup berdampingan dengan manusia selama siluman tersebut tidak melakukan tindak kejahatan. Tamat ending yang sangat menguakan.